Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu Tarot. Di video ini, Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang hubungan ya. Jadi antara aku, kamu, dan hubungan kita. Ingat, antara aku, kamu, dan hubungan kita, bukan dia yang lain ya. Tapi di pembacaan ini juga kita akan baca nanti apakah mungkin ada indikasi orang lain dalam hubungan ini atau tidak. Bagaimana perasaan dia sama kita, seperti apa hubungan ini nantinya. Kita akan baca di pembacaan ini. Kemudian juga untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan diri kita sendiri, lalu bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati bagaimana hubungan kita. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana hubungan kita. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan kita. Oke, Tarotku tebar kartunya. Di pembacaan ini kita akan open reading. Jadi kita tidak akan batasi jumlah kartunya, nanti kita akan explore lagi ya. Yang pasti kita akan cari bagaimana tentang hubungan antara aku dan dia. Kita mulai. Pembacaan yang pertama adalah tentang bagaimana hubungan kita. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Chariot ya. Ini cerita positif untuk sebuah hubungan untuk kamu yang hubungannya mungkin udah lama jalan, belum married, belum menikah. Ini ada cerita ke arah pernikahan. Kartu Chariot ini seringkali jadi sebuah pertanda atau sebuah simbol bahwa hubungannya akan menuju ke arah keluarga atau menikah. Karena kartu Chariot adalah kartu yang dinaungi oleh Cancer ya. Kemudian kartu kedua ini kartu Ace of Wands, potensi kuat ke arah sana. Kita lihat kartu ketiga. Ada kartu 7 pentacle. Nah ini dia. Memang ada cerita kuat ke arah pernikahan. Memang ada cerita kuat ke arah hubungan serius. Untuk kamu yang belum married ya. Tapi untuk kamu yang sudah married ya kan. Ya ini jadi cerita ini sudah ada yang dua di awal. Namun cerita yang ketiga Saturnus berada di Taurus. Cerita 7 pentacle ini gak bisa dibilang cerita positif ya. Cerita 7 pentacle adalah cerita realita kondisi yang ada sekarang. Jangan berandai-andai terlalu jauh. Memang ada potensi menikah dengan dia untuk yang belum menikah. Untuk yang sudah menikah, ya kan? Kita lihat, kalau kamu berharap dia membuat suatu perubahan, dia berubah lebih baik, ini nggak ke arah sana. Jadi jika kamu sekarang berada di hubungan yang mungkin tidak nyaman atau kurang menyenangkan atau nggak bahagia atau mungkin toksik hubungannya, atau mungkin dia sering bohong, dia sering mengecewakan kamu, ke depan nanti, ini cerita yang sama masih akan terulang. Namun jika sekarang dia positif, dia baik, dia sabar, dia sayang, cerita yang sama juga akan berulang. Ya jadi ini adalah tentang tidak adanya banyak perubahan dalam hubungan kamu sama dia. Untuk kamu yang belum menikah ada indikasi menikah, tetapi perubahan sikap dia ini akan sama seperti sekarang. Untuk kamu yang udah menikah dengan dia, ya hubungannya akan tetap sama karena pernikahannya udah terjadi. Hanya saja kalau kamu berharap dia berubah, ini nggak ada ya. Jadi kalau dia udah baik, ini positif banget berarti dia akan tetap baik. Namun jika dia kurang begitu positif, ke depan nanti dia akan tetap seperti ini. Cerita yang pertama ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kita akan gali sekarang, tadi kan tentang bagaimana hubungan kita. Sekarang kita akan lihat seperti apa perasaan dia yang sebenarnya sama kamu ya. Terus akan ambil 3 buah kartu. Pertama cerita 7 cup ya. Kemudian kedua cerita 4 cup. Wah sudah ada 2 buah kartu cup. Dan cerita yang ketiga, ini cerita Ace of Pentacle. 7 cup Venus di Scorpio. Venus tentang ya sesuatu yang menggebu-gebu, satu semangat, sesuatu yang berkaitan sama cinta yang kuat. Scorpio cerita rahasia. Venus di Scorpio ini cerita ilusi sebenarnya. Perasaan dia sama kamu mungkin tidak seperti yang dia ucapkan. Kalau mungkin dia punya banyak janji sama kamu, nanti aku akan begini, nanti begitu, nah hati-hati. Bisa saja janji hanya sekedar janji. Karena cerita 7 cup ini cerita tentang ilusi, sesuatu yang mungkin disampaikan gak sesuai realita, cerita pertama. Jadi kalau dia bilang mungkin aku benar-benar mencintai kamu, sayang sama kamu, lihat tindakannya, lihat perbuatannya. Mengucapkan sayang atau bilang sayang mungkin gampang. Tapi kalau sikapnya tidak menunjukkan apa yang dia ucapkan ya berarti gak seperti itu ya, ini lihat sikapnya ya. Yang kedua, ini cerita 4 cup, ini cerita tentang kejenuhan, kebosanan, Moon berada di Cancer. Jadi kalau kita bilang perasaan dia sama kamu sebenarnya ya,
Kalau dari pembacaan di sini ada cerita bahwa sebenarnya dia lelah dan bosan sama hubungan ini. Cuma mungkin dia nggak ucapkan. Tapi yang pasti dia punya rasa lelah, dia punya rasa bosan. Di sisi yang lain, dia punya janji yang sangat banyak sama kamu ya. Kemudian di kartu ketiga ini ada cerita Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle ini sebenarnya adalah sebuah cerita di mana sebenarnya ada keinginan kuat dari dia, di mana hubungan kamu sama dia, ini bisa serius. Untuk kamu yang masih belum married ya ini jadi positif. Untuk kamu yang sudah married, usahakan hubungan kalian punya goal ya. Jadi perasaan dia sebenarnya memang dia pingin bisa serius dalam hubungan ini. Dia punya banyak janji sama kamu walaupun sebenarnya dia juga punya kebosanan dalam hubungan ini. Ini cerita tentang perasaan si dia. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya perasaan kamu sama si dia ya. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati bagaimana sih perasaanku yang sebenar-benarnya sama dia. Kita lihat ya. Kartu pertama, kartu 10 cup. Ini cerita positif. Mars berada di Pisces. Mars ini energinya agresif. Pisces cerita tentang bagaimana bisa mengekspresikan hal di dalam diri. Ada keinginan kuat untuk mengekspresikan perasaan kamu sama dia. Kembali lagi ya. 10 cup ini sebenarnya cerita positif. Perasaan kamu sama dia suatu keinginan untuk bisa hubungannya dibawa ke arah yang serius, menjadi keluarga yang positif. Ini yang baiknya ya. Tapi kembali lagi ada sisi dualitas, ada sisi negatif juga. Mars di Pisces ada kemarahan kamu sama sikap-sikap dia yang kamu rasa nggak bertanggung jawab atau nggak cocok sebagai seorang pasangan sama kamu. Atau kurang positif itu juga ada, kemarahan kamu juga ada, tapi sisi positif juga ada. Kita lihat kartu yang kedua. Bukan cerita positif, ini kartu Tower ya. Kartu yang langsung dinaungi oleh Mars. Kartu Tower ini sebenarnya cerita besarnya adalah apa yang kamu bangun mungkin saja hancur dan gak mudah untuk dibangun kembali. Perasaan kamu sama dia, pernah ada momen atau masa kamu kehilangan rasa percaya atau kepercayaan kamu sama si dia. Ada suatu kisah atau cerita di mana tidak mudah mengembalikan kepercayaan kamu. Tapi ini gak selalu sama si dia yang sekarang. Bisa aja dulu kamu pernah kecewa, kamu pernah sakit hati, sekarang kamu belajar untuk percaya, belajar untuk bisa yakin lagi sama sebuah hubungan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu dengan dia yang sekarang, nah ini kamu punya rasa kecewa. Bisa aja dia pernah menyakiti kamu, pernah gak jujur, pernah berkhianat mungkin. Dan untuk mengembalikan kepercayaan ini gak gampang. Perasaan kamu ke dia ya, ada sebuah kondisi di mana tidak mudah untuk kembali memiliki rasa percaya. Yang ketiga, ada cerita tentang cinta, ada The Lover, cerita tentang Gemini ya. Di balik apapun yang tadi, kamu punya kemarahan, kamu punya kejengkelan, kamu serius, kamu susah untuk percaya, tapi kamu tetap mencintai ya. Jadi perasaan kamu sama si dia. Kalau perasaan dia ke kamu tadi, ya banyak yang ilusi, banyak yang nggak sesuai dengan yang diucapin, ada kebosanan, namun ada keinginan serius. Masih cukup balance, biarpun mungkin di satu sisi, dari sisi dia ada sedikit perasaan tidak nyaman. Kita akan coba lihat ya, apakah ada gangguan orang ketiga dalam hubungan kalian? Kartu pertama cerita tentang Fool ya. Kartu kedua, ini cerita tentang Uranus sebenarnya, cerita tentang Fool. Kartu kedua cerita 8 Pentacle. Sun berada di Virgo. Kartu yang ketiga, cerita King of Wands. Di kartu yang pertama ya kan, dan kartu yang kedua ini adalah sebuah cerita sebenarnya jika sampai ada hubungan ketiga, entah kamu yang punya yang lain atau dia yang punya yang lain, ini gak lama akan kebongkar alias akan gampang ketahuan. Saat kartu The Fool ini cerita tentang kenekatan ya, untuk berani punya orang lain, entah kamu atau dia, itu adalah sebuah kenekatan dalam hubungan kalian. Dan di cerita 8 Pentacle saat Sun berada di Virgo, Sun ini membawa sesuatu menjadi jelas, menjadi cerah. Jadi ini akan gampang ketahuan. Dan di sisi yang lain, bisa jadi yang mungkin punya orang lain, bisa jadi adalah sosok yang maskulin. Nggak wajib yang laki-laki, bisa saja yang perempuan juga tapi maskulin. Ada potensi bahwa yang punya hubungan lain adalah sisi maskulin ya di sini. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ke depan nanti hubungan kamu sama dia akan jadi seperti apa, kita lihat. Kartu yang pertama, kartu Six of Cups. Ini tentang berbagi, tentang terbuka ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu sama dia nantinya akan lebih banyak belajar untuk bisa terbuka satu sama lain. Ini positif. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Star, harapan-harapan atau apa yang ingin kalian wujudkan sebenarnya ada potensi untuk bisa terwujud.
Kemudian terakhir kartu World, ini sebenarnya untuk kamu yang belum married ya, ada potensi pernikahan positif. Untuk kamu yang sudah married, hubungan kalian nantinya ke depan itu akan punya goal, akan punya tujuan yang bisa kalian kejar bersama-sama. Ini cerita positif. Kita akan lihat lagi apa yang harus kalian hindari atau harus kalian perhatikan dalam hubungan satu sama lain ya. Pertama kartu Death tentang cerita perubahan dan rahasia. Kedua ada 9 cup ya. Dan terakhir adalah kartu King of Cup. Usahakan satu sama lain gak simpen-simpenan rahasia, gak sibuk-sibuk punya rahasia ya. Belajar terbuka, mungkin terbuka ini menyakitkan. Tapi jauh lebih baik daripada kamu simpan dalam hati dan dia simpan dalam hati. Saat satu sama lain mulai berani berahasia, mulai dari yang kecil aja, lama-lama akan jadi rahasia besar dan bisa aja jadi hubungan-hubungan kurang baik atau punya hubungan lain, ini jangan. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah tentang rahasia ya. Kemudian yang kedua saat Jupiter berada di PSI, cerita tentang perasaan, ekspresi dari perasaan, nah ini dia. Belajar untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan. Kecewa bilang kecewa, marah bilang marah, sedih bilang sedih, senang bilang senang. Tidak perlu ragu untuk mengucapkan atau mengutarakan apa yang dirasakan. Kalau kalian sama-sama nggak mengutarakan, sama-sama diam, takut menyakiti dia atau nanti dia marah, nah ini jadi nggak baik. 9 cup cerita ekspresi, sampaikan, ucapkan apa yang dirasakan, dan kartu King of Cup yang terakhir. Jangan terlalu sibuk menerka-nerka dengan perasaan sendiri. Kira-kira dia bakal marah nggak ya? Kira-kira ini gimana ya? Jangan tanyakan, langsung tanya sama dia. Jangan sibuk dengerin omongan orang tentang dia. Jangan sibuk dengan perasaan nggak menentu tentang dia, tapi tanyakan langsung sama dia. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak suka sama dia, sampaikan. Mau dia marah, mau dia jengkel, itu jauh lebih baik daripada kamu menerka-nerka dalam hati. Cerita King of Cup adalah sosok seorang raja yang terlalu sibuk dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Akhirnya, dia nggak bisa mempertahankan tahtanya. Jika kita kaitkan dengan pembacaan ini, kalau kalian sama-sama sibuk dengan perasaan kalian, akhirnya bisa saja hubungan ini kalian jadi kehilangan juga. Kemudian, ingat pasangan kamu, itu bukan paranormal. Kalau kamu nggak ngomong perasaan kamu, ya dia nggak tahu. Sampaikan juga hal yang sama dia. Kalau dia nggak ngomong tentang perasaan dia, tentang yang dia mau, ya kamu nggak tahu. Jadi belajar keterbukaan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang aku, kamu, dan hubungan kita. Semoga video ini bisa membantu memberikan jawaban-jawaban atau bisa membantu memberikan pertimbangan dalam hubungan antara kamu dan dia ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.